Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Erik Banu, mahasiswa program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Artawacana Kupang. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas materi tentang mutasi gen. Nah, dari materi tersebut ada beberapa pokok pembahasan yang akan saya bahas, antara lain yang pertama pengertian mutasi gen, yang kedua proses mutasi gen, yang ketiga jenis-jenis mutasi gen, dan yang terakhir itu mekanisme mutasi tingkat gen. Baik, kita akan masuk pada pembahasannya. Yang pertama, pengertian mutasi DNA. Mutasi gen adalah perubahan permanen dalam urutan DNA yang membentuk gen, sehingga urutannya berbeda dari apa yang ditemukan pada kebanyakan orang. Mutasi memiliki berbagai ukuran. Mereka dapat mempengaruhi di mana saja dari bahan penyusun DNA tunggal atau pasangan basa untuk segmen besar kromosom yang mencakup beberapa gen. Bagian yang kedua yaitu proses mutasi gen. Dalam proses mutasi gen dibagi menjadi dua bagian, yaitu mutasi turun-temurun dan mutasi diakuisisi. Yang pertama, mutasi turun-temurun yang diwariskan dari orang tua dan hadir sepanjang hidup seseorang di hampir setiap sel dalam tubuh. Mutasi ini juga disebut mutasi Germline karena mereka hadir dalam sel telur atau sel sperma orang tua mereka, yang juga disebut sel germinal. Ketika telur dan sel sperma bersatu menghasilkan sel telur yang telah dibuahi dan menerima DNA dari kedua orang tuanya. Jika DNA ini memiliki mutasi, anak yang tumbuh dari sel telur yang dibuahi akan memiliki mutasi di setiap selnya. Yang kedua yaitu mutasi diakuisisi atau somatik. Itu terjadi pada beberapa waktu selama hidup seseorang dan hadir hanya dalam sel-sel tertentu, tidak di setiap sel dalam tubuh. Perubahan ini dapat disebabkan oleh faktor lingkungan seperti radiasi ultraviolet dari matahari, atau dapat terjadi jika terjadi kesalahan ketika penyalinan DNA itu sendiri selama pembelahan sel. Mutasi yang diperoleh dalam sel somatik tidak dapat diteruskan ke generasi berikutnya. Baik, kita akan masuk pada bagian ketiga, yaitu jenis-jenis mutasi gen. Jenis-jenis mutasi gen juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama berdasarkan kejadiannya, yang kedua berdasarkan sumbernya, dan yang ketiga berdasarkan tingkat mutasinya. Dari berdasarkan kejadiannya juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama spontan dan yang kedua induksi. Mutasi spontan adalah mutasi atau perubahan materi genetik yang terjadi akibat adanya sesuatu pengaruh yang tidak jelas, baik dari lingkungan luar maupun dari internal organisme itu sendiri. Mutasi ini terjadi di alam secara alami dan secara kebetulan. Yang kedua, induksi. Mutasi terinduksi adalah mutasi yang terjadi akibat paparan dari sesuatu yang jelas, misalnya paparan dari sinar matahari. Secara mendasar tidak terdapat perbedaan antara mutasi yang terjadi secara alami dan mutasi hasil induksi. Yang kedua adalah berdasarkan sumbernya. Juga dibagi menjadi tiga bagian, yaitu mutasi alami dan mutasi buatan. Yang pertama adalah mutasi alami. Mutasi alami adalah mutasi yang terjadi di alam secara acak atau random, tanpa diketahui sebabnya secara pasti. Mutasi ini jarang terjadi, tingkat kemungkinannya pun sangat kecil.
Mutasi spontan mungkin terjadi karena mekanisme tertentu di dalam sel yang tidak sempurna. Yang kedua adalah mutasi buatan. Mutasi genetik buatan sering juga disebut sebagai mutasi somatis. Mutasi ini tidak diturunkan dari orang tua dan tidak muncul di semua sel tubuh. Perubahan ini bisa terjadi karena berbagai hal, seperti faktor lingkungan atau kesalahan yang dibuat oleh DNA saat proses pembelahan sel. Bagian yang ketiga itu berdasarkan tingkat mutasi gen. Itu juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu mutasi titik dan mutasi kromosom. Oke, sekian dari hasil pembahasan saya tentang materi genetika. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video saya pada kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.